Kalau Melayu tak hebat, wah, kenapa bahasa Melayu jadi lingua franca? Gue pengen tanya, kalau Melayu tak hebat, kenapa kamu tidak gunakan bahasa Melayu di dalam konstitusimu? Bisa jawab nggak? Hang Tuah itu hikayat, bukan sejarah. Paham tidak bedanya hikayat dan sejarah? Saya sebenarnya ingin meminta warga Maledes ini untuk membuka kamusnya. Apakah yang saya ucapkan itu memang ada dasarnya atau tidak? Tapi ternyata apa yang dia balas? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum saya berbicara tentang beberapa kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar baik dari warganet Indonesia maupun dari warganet Maledes. Komentar dari Mas Hikmat Suryawan. Kebenaran terungkap, harga diri terancam. Seringkali kita warga negara Indonesia dibuat dongkol, pusing, aneh, dan mengherankan manakala membaca komentar-komentar tetangga sebelah. Kita tidak perlu tersinggung apalagi marah, cukup tertawa saja atau tampolin aja bolehlah. Tetangga ketika kontra narasi disampaikan, kemarahan yang timbul atau minimal narasi balasan yang disampaikan nggak nyambung, bahkan menghina. Maledes biasanya jika dibeberkan fakta dan data bukannya mencari kebenaran, tapi membela harga diri yang merasa terancam saat terbukti salah. Hal tersebut menyadarkan kita, warga negara Indonesia, bahwa emosi bukan tandingan argumen yang logis. Kemarahan adalah cermin rapuhnya kendali mereka sendiri. Berbicara tentang kendali mereka sendiri, kalau kita melihat data perundungan yang ada di negara Maledes, salah satu penyebab adanya sifat pembulian itu disebabkan low self-control, atau dalam bahasa Indonesia seperti yang dituliskan oleh Mas Hikmat Suryawan ini adalah rapuhnya kendali mereka sendiri. Jadi sekarang kita udah tahu kan, udah nyambung kan, kenapa mereka suka melakukan perundungan. Baca aja tuh di komentar-komentar mereka. Baca aja diksi-diksi yang mereka gunakan. Semuanya tuh melakukan perundungan. Ya, kita sebagai yang masih waras, yang masih sehat, ya kita ketawain aja. Sekali-sekali kita tampol-tampolin gitu ya. Kan ini merupakan hiburan yang membuat kita awet muda begitu ya. Jika argumen logis membuatmu marah, maka masalahnya bukan pada argumen, tapi pada egomu. Karena merasa superior itu tadi, Mas. Renungan, biarkan egomu dilukai oleh kebenaran daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Tapi mereka lebih suka hidup nyaman dalam kebohongan, dalam angan-angan. Tadi beberapa malam yang lalu itu saya iseng-iseng membaca komentar dari teman-teman, dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Waktu itu saya ingin iseng lah, saya ingin membalas beberapa komentar dari warganet Maledes ini. Saya selalu berpegang dengan kata-kata bijak seperti ini. Never argue with someone who believes in their own lies. Jadi jangan kita pernah berargumentasi dengan seseorang yang mempercayai kebohongan-kebohongan mereka. Tapi karena waktu itu saya sedang iseng, ya udah gue iseng yang gue jabanin juga nih satu orang nih. Dia menuliskan apa? Kalau Melayu tak hebat. Wah, kenapa bahasa Melayu jadi lingua franca? Gue pengen tanya, kalau Melayu tak hebat, kenapa kamu tidak gunakan bahasa Melayu di dalam konstitusimu? Bisa jawab nggak? Betul, Hang Tuah pernah kata, takkan Melayu hilang di dunia. Wow, ternyata Melayu lebih hebat dari Jawa Hama. Karena saya iseng, saya balas. Hang Tuah itu hikayat, bukan sejarah. Paham tidak bedanya hikayat dan sejarah? Oh, di kamusmu, hikayat itu dianggap sejarah. Sebenarnya apa, teman-teman? Dengan saya menuliskan kalimat ini bahwa paham tidak beda hikayat dan sejarah, saya sebenarnya
ingin meminta warga Maledes ini untuk membuka kamusnya. Apakah yang saya ucapkan itu memang ada dasarnya atau tidak? Tapi ternyata apa yang dia balas? Seperti biasa, memang akan selalu menghina. Itu orang yang biasa membuli ya kayak gitu tuh. Itu memang dari pendidikan mereka udah seperti itu. Hang Tuah lebih lama sejarahnya dari bahasa Indonesia. Dia nuliskan apa? Hang Tuah lebih lama sejarahnya dari bahasa Indonesia. Jadi, dia mengatakan bahwa Hang Tuah itu adalah sebuah sejarah. Baik. Karena berpegang dengan omongan yang pertama tadi, never argue with someone who believes in their own lies, akhirnya saya membalasnya dengan seperti ini aja. Saya kasihan melihat Maledes kayak Anda yang menganggap hikayat itu sejarah. Tapi saya memahami bahwa 1 dari 3 Maledes itu mengalami sakit mental atau mengalami gangguan jiwa. Dan saya jadi tertawa karena lu salah satunya yang tidak bisa membedakan angan-angan dan kenyataan. Teruslah berkhayal Maledes, kalian memang tidak pernah gagal menghadirkan lelucon. Mari kita lihat definisi sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bentuk tidak bakunya sajarat. Definisi pertama, asal-usul keturunan silsilah. Kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Riwayat Tambo. Perhatikan ya, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Artinya, Maledes tadi yang menuliskan sejarah Hang Tuah, berarti dia percaya bahwa tentang Hang Tuah itu adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Oke. Kemudian, definisi ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Ilmu sejarah. Mari kita lihat, apa sih definisi sejarah menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Pertama, asal-usul keturunan, salasilah. Sama nggak dengan definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kedua, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau, kisah, riwayat, Tambo. Di sini terdapat penambahan definisi, di mana di dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kisah itu tidak termasuk di dalam sejarah. Hanya ada riwayat, Tambo. Kemudian, tentu saja ada yang namanya ilmu sejarah, kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa yang telah lalu. Sama dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita lihat definisi riwayat itu apa sih? Riwayat, cerita yang turun-temurun. Oke. Kedua, sejarah Tambo. Kita melihat bahwa riwayat dengan sejarah itu bisa menjadi sinonim. Apa definisi riwayat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Cerita, berita kisah yang turun-temurun. Sama nggak definisinya dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kedua, keterangan atau berita tentang perbuatan, perkataan, dan lain-lain Nabi yang disampaikan oleh istrinya, sahabat-sahabatnya sebagai satu nas. Kemudian yang ketiga, sejarah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar berlaku, Tambo. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nah, yang kelima nih, berasal dari bahasa Indonesia dalam agama Kristen, yaitu khutbah. Maksudnya riwayat itu khutbah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ngarang loh. Lu udah lihat sendiri kan di dalam definisi riwayat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada yang mengatakan itu khutbah. Ngaco loh. Akhirnya, mari kita melihat apa definisi hikayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh, hikayat Hang Tuah. Jadi, hikayat itu adalah bersifat
rekaan, untuk pelipur lara, untuk pembangkit semangat juang, atau untuk meramaikan pesta. Hikayat itu tidak sama dengan sejarah, tidak sama dengan riwayat. Sekarang mari kita lihat apa definisi hikayat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Roja. Hikayat, cerita, khasnya cerita-cerita lama dalam bentuk prosa. Dan ada contohnya hikayat Merong Mahawangsa. Definisi kedua, ini yang menarik. Itu sinonim dengan riwayat, sinonim dengan sejarah. Kita kembali membaca definisi sejarah, yaitu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Riwayat adalah cerita yang turun-temurun, sejarah, tambo. Artinya kita melihat sejarah dan riwayat sinonim. Ada kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Sehingga sejarah dengan riwayat itu bisa dikatakan sinonim. Namun tidak sama dengan hikayat. Karena hikayat itu jelas-jelas bersifat rekaan untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Namun, di Kamus Bahasa Indonesia versi Roja, hikayat itu sinonim dengan riwayat, dengan sejarah. Oh my God. Kan orang Malaydesh ini selalu menganggap Islamnya tuh paling benar kan ya. Mereka kan selalu tuh mengatakan Islamnya orang Indonesia itu nggak benar kan gitu ya. Nah sekarang kalau kalian memang mempunyai Islam kalian benar, kita ingin menguji lah apakah memang benar tulisan yang dituliskan di dalam kamus kalian itu yang mengatakan hikayat itu sinonim dengan riwayat, dengan sejarah. Saya mau nanya dong kepada kalian, warga Malaydesh yang bersikeras mengatakan bahwa Hang Tuah itu adalah sejarah. Kalau sejarah kan berarti memang kejadiannya benar-benar terjadi. Dan kalau sejarah berarti kan itu sinonimnya apa? Riwayat. Kalian berani nggak mengatakan hadis Rasulullah? Kan ada tuh hadis riwayat Muslim. Kalian berani nggak mengatakan bahwa itu hadis hikayat Muslim? Berani nggak kalian mengatakan seperti itu? Kalau kalian berani, berarti kalian konsisten dengan apa yang dituliskan di dalam kamus kalian. Bahwa hikayat itu sinonim dengan riwayat, sinonim dengan sejarah. Jadi, kalau kalian mau konsisten, maka seharusnya menurut kamus kalian, hadis itu hadis hikayat Muslim, bukan hadis riwayat Muslim. Berani nggak kalian mengatakan begitu? Kalau kalian tidak berani, berarti sebenarnya kalian mengakui bahwa hikayat dan riwayat itu berbeda. Jadi kalian masih mau mengatakan bahwa Hang Tuah itu sejarah? Ngimpi. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Astaghfirullah, astaghfirullah. Ringgit berjaya, Bangla siap. Ringgit berjaya, ringgit berjaya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ringgit berjaya, Bangla siap. Ada negeri berasa kaya, ekonominya paling kuasa, padahal dia lupa jiwanya hampa karena negara miskin akar budaya. Ada negara ringgit berjaya, merasa pintar suka menghina, padahal digendong turunan Cina yang paling rajin India dan Bangla. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, padahal dia miskin budaya. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, suka menghina ke lain bangsa. Ringgit berjaya, disembah-sembah seperti dewa. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, padahal pati di Singapura. Ringgit berjaya, padahal pati di Australia. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, menjadi babu British juga Korea.
Ada negara ringgit berjaya, merasa mulia padahal hina. Ada negara ringgit berjaya, suka menghina banyak musuhnya. Astagfirullah, astagfirullah. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, dari Indonesia juga Filipina. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, dari Brunei sampai Singapura. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, Thailand, Vietnam sampai Cambodia. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, merasa kaya padahal biasa aja. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, merasa anak raja padahal hamba. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, merasa bahagia padahal gila. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, menghibur diri dengan kata-kata jika debat. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, ringgit berjaya, karena miskin akal budaya, mengklaim budaya lain itulah ahlinya. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, kaya kata dalam tempurung kelapa, merasa benar suka menolak fakta. Astagfirullah,